Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9 IPA 2, kelompok 3. Perkenalkan, saya Raya Amelia, absen 23. Saya Reva Friza, absen 24. Dan saya Rofiko, absen 25. Di sini saya akan membahas materi tentang gejala gelombang mekanik. Pada pembahasan pertama. Next. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam rambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Suara merupakan salah satu contoh gelombang mekanik yang merambat melalui perubahan tekanan udara dalam ruang rapat renggangnya molekul-molekul udara. Tanpa udara, suara tidak bisa dirambatkan di pantai. Dapat dilihat ombak yang merupakan next. Dan kita akan membahas materi gejala gelombang. Yang pertama, 1. Dispersi gelombang, 2. Pemantulan gelombang, 3. Pembiasan gelombang. Next. 1. Dispersi gelombang. Dispersi gelombang pada umumnya mengacu pada proses frekuensi yang berarti bahwa gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda bergerak pada kecepatan fase yang berbeda. Gelombang ini dalam konteks adalah gelombang yang merambat di permukaan air dengan gaya gravitasi dan tegangan permukaan sebagai gaya pemulihannya. Akibat air dengan permukaan bebas umumnya dianggap sebagai media dispersi. Untuk kedalaman air tertentu, gelombang gravitasi permukaan yaitu gelombang yang terjadi pada antarmuka udara, air, dan gravitasi sebagai satu-satunya gaya yang mengembalikannya ke kekuatan di sisi untuk panjang gelombang tertentu. Gelombang gravitasi di air yang telah dalam memiliki kecepatan fase yang lebih besar daripada di air yang lebih dangkal. Berbeda dengan perilaku gelombang gravitasi gelombang Kappier, yaitu hanya dipaksa oleh tegangan permukaan merambat lebih cepat untuk gelombang yang lebih pendek. Selain dispersi frekuensi, gelombang air juga merupakan dispersi amplitudo. Ini adalah efek linear di mana gelombang air amplitudo lebih besar memiliki kecepatan fase yang berbeda dari gelombang amplitudo kecil. Berikut ada terangan gambar. Next. Dilanjutkan. 2. Pemantulan gelombang. Untuk mengamati pemantulan gelombang dapat dilakukan dengan menempatkan kaca atau logam pada tangki riak sebagai penghalang gelombang yang mempunyai muka gelombang lurus. Sinar gelombang tersebut akan dipantulkan pada saat mengenai dinding penghalang tersebut. Dalam pemantulan gelombang tersebut berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu 1. Sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang, dan 2. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Next. 3. Pembiasan gelombang. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melalui dua medium yang berbeda. Kerapatan optiknya di mana medium tersebut haruslah benda bening. Air jernih termasuk benda bening, sehingga pada air juga dapat terjadi peristiwa pembiasan. Contoh nyatanya adalah pembiasan cahaya yang terjadi pada dasar kolam yang airnya jernih, seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping. Ketika kita melihat dasar kolam, cahaya dari dasar kolam menuju mata kita, akan tetapi berkas cahaya tersebut tidak langsung menuju mata kita. Ketika melewati permukaan air, cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal. Ingat, air lebih besar dari udara atau kerapatan air lebih besar dari kerapatan udara. Akibatnya, cahaya dari dalam air dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi, cahaya yang ditangkap mata adalah cahaya atau sinar biasnya. Perpanjangan sinar bias ini akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dari kedalaman sebenarnya. Jalannya sinar dari dalam air ke mata pengamat dapat kalian lihat pada gambar berikutnya. Berdasarkan diagram jalan sinar pada gambar di atas, kita dapat menurunkan rumus atau persamaannya sebagai berikut. Karena medium 1 adalah air dan medium 2 adalah udara, maka persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk berikut. Persamaan 1 di atas berlaku secara umum ketika pengamat melihat kolam dari sudut tertentu. Jika pengamat melihat kolam tegak lurus, permukaan kolam berarti maka persamaan 1 menjadi seperti berikut, bahwa NA lebih besar dari NU, sehingga H
lebih kecil dari H. Ini berarti kolam tampak dangkal dari kedalaman sesungguhnya agar kalian lebih paham mengenai konsep pembiasan cahaya oleh air. Indeks bias. Indeks bias. Besarnya kerapatan optik sebuah medium dinyatakan dalam indeks bias. Setiap medium memiliki indeks bias tertentu sebagai ukuran seberapa besar suatu bahan membiaskan cahaya. Indeks bias merupakan perbandingan kelajuan cahaya di udara dengan kelajuan cahaya di dalam zat tersebut. Kelajuan cahaya di udara selalu lebih besar dibanding indeks bias zat lainnya. Dengan demikian, indeks bias zat selain udara akan selalu lebih besar dari 1. Semakin besar indeks bias suatu medium, kerapatan optik medium akan semakin besar. Semakin besar kerapatan optik, maka akan semakin besar juga pembelokan cahaya yang melewati medium tersebut. Indeks bias diukur dengan alat yang disebut refraktometer. Alat ini menentukan derajat pembiasan cahaya di antara cairan dan prisma panjang gelombang cahaya yang berbeda akan dibiaskan dalam jumlah yang berbeda. Dengan demikian, sinar matahari akan dapat dipisahkan menjadi spektrum warna oleh titik air atau pembentukan pelangi. Perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan cepat rambat cahaya di ruang medium disebut indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak suatu medium dirumuskan sebagai berikut. Keterangan N indeks bias mutlak medium, C cepat rambat cahaya di ruang hampa 3 kali 108 meter per sekon, V cepat rambat cahaya di dalam medium meter per sekon. Sedangkan indeks bias relatif suatu medium didefinisikan sebagai perbandingan nilai indeks bias mutlak dari dua medium yang berbeda. Misalnya, seberkas cahaya bergerak dari medium air nair ke medium kaca atau N-kaca. Secara matematis, indeks bias air relatif terhadap medium kaca dapat ditulis sebagai berikut. Nair atau nair per N kaca sama dengan N kaca air. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.